Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan ketakutan dan menggetarkan jiwa kita tahun 2020 ini, rupanya tidak kita sangka-sangka bulan suci Ramadan atau yang dinamakan dengan bulan umat sudah berada di ambang pintu, hanya menunggu hari untuk kehadirannya di hadapan kita. Semua ulama sepakat yang bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia dalam Islam. Kita selaku umat Islam, apa saja yang telah kita persiapkan untuk datangnya bulan mulia tersebut? Malu atau tidakkah kita memasuki bulan yang mulia tanpa ada persiapan apapun? Dalam keadaan yang seperti ini, semua orang memang merasa takut. Masalah corona yang terus membahayakan, terus menakutkan. Tapi yang harus kita ingat, jangan pernah kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lupa mengingat kita itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita selalu menyibukkan diri dengan bencana-bencana alam. Mengambil kesempatan dalam bencana ini untuk kita tidak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjauhi diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, kita ketika ada musibah besar, ada bencana besar, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun atas semua kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan telah berada di ambang pintu. Bulan Ramadan terdapat kelebihan yang luar biasa yang tidak pernah kita dapatkan pada bulan-bulan yang lain. Di dalamnya terdapat rahmat, keampunan, dan kebebasan daripada api neraka. Sebuah bukti menyatakan kelebihan daripada bulan suci Ramadan. Kita diwajibkan berpuasa. Kewajiban puasa tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Ibadah puasa, saudaraku, sangat jauh berbeda dengan ibadah yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Kullu amali bani Adam lahu illa sawma, fa innahu li wa ana ajzi bih." Artinya, semua amal manusia adalah miliknya kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan yang bahwa puasa adalah miliknya dan ia pula yang memberikan balasannya. Ini merupakan sebuah tanda bahwa ada kelebihan yang spesifik yang ada pada puasa Ramadan. Ibadah puasa berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai orang yang berada di samping kita saja, mereka tidak akan pernah tahu kita itu lagi berpuasa seandainya kita tidak memberitahukannya. Oleh karena demikian, tak heran Rasulullah SAW mulai sejak memasuki bulan Rajab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menampakkan kerinduannya kepada bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW selalu berdoa, "Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan." Wahai Tuhanku, berkatilah aku pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan daku kepada bulan Ramadan. Dalam doa tersebut, Nabi Muhammad SAW tak hanya meminta berkah bulan Rajab dan Sya'ban, tapi yang kita lihat pada doa tersebut, Rasulullah SAW memohon panjang umurnya
agar bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Betapa rindunya Rasulullah SAW kepada bulan suci Ramadan. Artinya saudaraku, Ramadan bagi beliau adalah momen utama yang ditunggu-tunggu dalam satu tahun. Bahkan Rasulullah SAW melakukan perbuatan-perbuatan khusus, persiapan-persiapan khusus di bulan Sya'ban, antara lain dengan memperbanyak puasanya untuk ia sampai kepada bulan suci Ramadan, dan banyak persiapan-persiapan ibadah-ibadah yang lain untuk ia dapat menempuh bulan suci Ramadan secara sempurna. Saudaraku, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang momen Ramadan tahun ini memang sedikit jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita diwarnai oleh musibah dan bala besar yang membumikan dunia, yang belum bisa dihilangkan, dibasmikan. Kondisi lockdown dan penutupan wilayah bukanlah ajang untuk kita berfoya-foya bermain dan melaksanakan kemungkaran, tetapi kita harus menjadikan ajang lockdown dan penutupan wilayah ini untuk kita selalu beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tahun-tahun yang lalu, kita selalu mempersiapkan berbagai macam kebutuhan kita, baik itu kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani, sehingga saat kita sampai kepada bulan yang penuh berkah tersebut, kita dapat melaksanakan ibadah secara maksimal. Mempersiapkan kebutuhan untuk Ramadan dibutuhkan waktu yang lama sebenarnya, tapi walaupun demikian, mulai hari ini, mulai detik ini, kita mulai benahi diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan yang sudah berada di ambang pintu. Kita selaku umat Islam sudah pasti tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dalam bulan suci Ramadan. Karena kenapa? Pintu rahmat, maghfirah, keampunan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih spesifiknya, pahala akan dilipat gandakan. Hal utama yang harus kita persiapkan adalah memperkuat dan memperkokoh iman kita. Yang paling kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah iman kita. Sudah sempurnakah iman kita atau belum? Mungkin selama ini kita ada kegiatan-kegiatan ibadah yang tertinggal, baik itu dalam bentuk sengaja atau tidak sengaja. Mungkin selama ini kita sibuk dengan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya untuk agama, tidak ada nilai plusnya. Maka mulai hari ini, kuatkan iman kita, kokohkan iman kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulailah kita menghilangkan kebiasaan buruk kita yang tidak diajarkan dalam agama dan mendapatkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Momen Ramadan sudah ada di hadapan kita. Ketika kita sudah memperkuat iman kita, memperkokoh iman kita, insya Allah ibadah yang kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan akan maksimal. Yang kedua yang harus kita persiapkan adalah kesehatan jasmani dan fisik kita. Kewajiban kita dalam bulan suci Ramadan adalah berpuasa selama 1 bulan. Nah, jika kita tidak menjaga kesehatan kita mulai sejak sekarang, tidak menutup kemungkinan kita tidak akan bisa berpuasa. Sungguh sayang saudaraku, jika kita tidak bisa melaksanakan ibadah puasa dalam bulan yang penuh berkah ini, dan lagi dalam bulan Ramadan tersebut, kita berlomba-lomba untuk memperbanyak amalan soleh, sedekah, sholat sunat dan lain sebagainya. Jika kita kurang sehat, sudah pasti kita tidak maksimal melaksanakan ibadah. Sungguh sayangnya saudaraku sekalian. Dalam Islam, menjaga kesehatan merupakan sebuah kewajiban. Mulailah dari sekarang, menjaga kesehatan, mengkonsumsi makanan-makanan multivitamin, sehingga dapat menyuburkan jasmani kita. Insya Allah kita akan mampu melaksanakan ibadah nantinya pada bulan suci Ramadan.
Selanjutnya, kita memperdalam ilmu pengetahuan agama. Faktor yang terpenting dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi kita hampir memasuki bulan suci Ramadan, adalah menuntut ilmu pengetahuan agama. Kita selaku umat Islam memiliki sebuah kewajiban untuk belajar ilmu pengetahuan agama, sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan di dalam sebuah hadis, menuntut ilmu itu wajib kepada tiap muslim laki-laki dan perempuan. Sudah 1 tahun kita meninggalkan bulan suci Ramadan, dan insya Allah beberapa hari lagi kita akan memasuki Ramadan tahun 1441 Hijriah. Besar kemungkinan banyak ilmu tentang ibadah puasa, sholat tarawih yang telah kita lupa-lupa ingat. Wajar dan pantas untuk kita mengulangi belajarnya kembali, memperdalam ilmu pengetahuan kita. Bahkan menuntut ilmu merupakan perbuatan yang dicinta oleh para ulama-ulama kita yang terdahulu. Kita mempelajari tentang apa-apa yang harus kita kerjakan dan apa-apa yang harus kita tinggalkan. Kita mempelajari cara ibadah-ibadah yang benar dan sesuai dengan tuntunan syara'. Apalagi sekarang, saudaraku, banyak majelis pengajian yang diselenggarakan di mana-mana. Tinggal kita lagi mau atau tidak untuk mengikutinya. Kita selalu menginginkan ibadah yang kita laksanakan itu sempurna dan sesuai dengan tuntunan syara'. Coba kita pikirkan secara logika, mungkinkah ibadah kita itu benar dan sempurna di mata syara' jika kita hanya melihat orang langsung melaksanakannya? Langsung kita laksanakan, cuma hanya mengikuti apa yang mereka laksanakan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan memperdalam ilmu agama, lebih-lebih ilmu tentang berpuasa dan sholat tarawih, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Hal yang terpenting, yang terakhir kita persiapkan, yang mungkin kami berikan pada kesempatan ini, adalah kita harus banyak berbuat untuk kebaikan kepada orang lain. Hal yang tak jauh pentingnya adalah kita berbuat kebaikan kepada orang lain. Mungkin hal ini di zaman modernisasi ini kita telah banyak melupakannya, karena kita selalu menganggap kita telah mampu melaksanakan apapun. Padahal tidak demikian. Sehebat apapun kita, jelas dan pasti kita akan membutuhkan orang lain. Membicarakan hal berbuat baik tidak saja harus bersedekah dengan uang, boleh jadi dengan ide-ide pemikiran, boleh juga dengan banting tulang, dan boleh juga dengan mengajarinya, dan banyak hal lain yang bentuknya termasuk dalam kebaikan, memberikan kebaikan kepada orang lain. Sebagaimana telah kita ketahui, bulan berkah Ramadan merupakan bulan dilipat gandakan semua amalan manusia. Jika kita merasa ada kelebihan dalam harta benda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bantulah saudara-saudara kita yang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang mereka setiap harinya tidak makan sama seperti kita, tidak memakai baju sama seperti kita, tersenyum tidak seperti senyuman kita. Mungkin kalau kita mengingatnya, sungguh menetes air mata kita. Coba kita melihat saudara-saudara kita yang punya rumah tidur di kolong jembatan. Kalaupun mereka ada rumah, mungkin terbuat dari bahan yang tidak layak pakai. Sungguh bahagia saudaraku sekalian, kita masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena demikian, cobalah kita membantu mereka dalam bentuk kebaikan, memberikan berbagai macam kebutuhan mereka untuk menyambut bulan yang berkah, bulan suci Ramadan. Saudaraku, tolong menolong dalam kebaikan ini melatih kita untuk berbuat kebaikan nantinya di saat bulan suci Ramadan. Saudaraku seiman dan seagama, banyak hal yang harus kita persiapkan menuju dan menyambut bulan suci Ramadan, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah
di dalam bulan suci Ramadan secara maksimal. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan umur panjang, sehat badan pikiran untuk bisa melaksanakan ibadah dalam bulan suci Ramadan. Mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan serta kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridhana bil inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.